Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hadirin sidang salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Falaq yang telah kami sampaikan pekan yang lalu, Allah menyuruh kita untuk berlindung dari kejahatan makhluknya, di antaranya orang-orang yang jahat, ya, yang punya niat jahat kepada kita, atau makhluk Allah yang lain seperti binatang buas atau keburukan-keburukan yang lain yang mengganggu kita. Juga kita disuruh untuk berlindung dari tukang-tukang sihir dan juga kepada orang-orang yang hasad atau yang dengki kepada kita dengan menggunakan asma Rabb, yaitu yang bisa diartikan dengan Tuhan semesta alam. Rabb di sini adalah merupakan tauhid rububiyah, yaitu yang Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberi rezeki. Sehingga tiga permintaan menggunakan asma satu, yaitu sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang menguasai, yang memberi rezeki, yang mematikan, yang menghidupkan. Itu namanya tauhid rububiyah. Kita meyakini itu bahwa Allah yang memelihara alam raya ini menggunakan asma Rabb. Kemudian surat selanjutnya diriwayatkan bahwa surat ini surat yang terakhir di dalam susunan mushaf Al-Quran, yaitu surat An-Nas. Diriwayatkan bahwa surat An-Nas itu turun beriringan dengan surat Al-Falaq, sama-sama meminta perlindungan, sama-sama kita disuruh untuk berlindung kepada Allah. Tapi uniknya bahwa surat An-Nas ini meminta perlindungan kepada Allah satu saja, tapi menggunakan tiga sifat sekaligus, yaitu menggunakan Rabb, kemudian Malik, ya, kemudian Ilah. Rabb pemelihara, Malik raja manusia, dan Ilah sesembahan manusia. Surat An-Nas merupakan surah yang ke-114 dan terdiri dari 6 ayat. Diambil, ya, namanya dari ayat pertama, yaitu Qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Tuhan manusia, Malikin nas, raja manusia, Ilahin nas, sesembahan manusia. Birabbin nas, berlindung dari Tuhannya manusia, berarti yang memelihara manusia. Sehingga Rabb sekali lagi diartikan sebagai Tuhan pemelihara alam raya ini. Walaupun ada makna lain bahwa Rabb itu adalah Sayyid, yaitu yang mengurusi manusia. Malikinas, raja manusia, berarti yang merajai manusia. Di dalam Al-Fatihah itu Malik Yaumiddin, alifnya dipanjangkan, jadi Malik Yaumiddin itu adalah yang mempunyai hari pembalasan. Tapi di sini Malik Yaumiddin, Malikinas adalah raja manusia yang merajai seluruh manusia. Ayat pertama yaitu Allah yang menciptakan manusia, kemudian yang kedua adalah Allah lah yang merajai manusia, yang memimpin manusia semuanya ini. Kemudian Ilahinas, sesembahan manusia. Allah tempat menuju segala sesuatu. Setelah kita meyakini Allah sebagai pencipta, pemberi rezeki, pengatur alam raya ini, kemudian kita meyakini bahwa Allah merajai manusia, maka sesembahan kita ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Karena kaum musyrikin dulu mereka percaya bahwa Allah itu ada. Allah itu menciptakan segala sesuatu, akan tetapi bentuk penyembahannya tidak ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung dari tiga ini. Dari apa? Dari min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan yang bersembunyi. Kita tahu bahwa qalbu manusia itu tempat
bercokolnya keburukan dan kebaikan. Tergantung nanti mana yang lebih dominan yang muncul di dalam permukaan. Dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, yaitu alladzi yuwaswisu fi sudurinas, yang membisikkan kejahatan dalam sudur, dada-dada manusia. Bisikan ada dua, nanti di ujungnya adalah minal jinnati wanas, dari golongan jin dan manusia. Kalau dari golongan jin, itu yang biasa kita rasakan adalah was-was seperti dalam ibadah. Kita sudah berapa rakaat sholat, ini ada was-was nih, 2 atau 3. Makanya ada yang mensyariatkan bahwa sebelum sholat membaca surah ini. Untuk apa? Untuk mencegah was-was tersebut. Atau di saat kita berwudu, kita batal atau tidak. Nah, ini juga was-was dari setan. Kemudian was-was dari manusia. Ya, dari golongan manusia itu apa? Yaitu timbulnya keraguan tentang keyakinan kita. Sebenarnya Islam itu benar atau tidak sih? Sebenarnya Al-Quran itu dia mutlak atau tidak sih? Diberikan apa, dimasukkan keraguan-raguan tentang agama kita sendiri. Itu tentu ya pemahaman zaman sekarang, yaitu namanya perang pemikiran atau ghusl fikri, yaitu menanamkan keraguan terhadap kebenaran Al-Quran. Sehingga dulu tempat populer itu yang namanya slogan Tuhan yes, agama no. Dia percaya dengan Tuhan, akan tapi tidak mau diatur dengan agama. Itu juga perusak pemikiran. Juga slogan tentang semua agama benar. Kalau semua agama baik, jelas semua agama pasti mengajarkan kebaikan. Tapi kalau kebenaran itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kebenaran adalah satu. Tidak mungkin ya dia bercabang. Allah itu cuma satu, esa. Itu hal yang jelas sekali, tidak bisa terbantahkan. Siapapun dia pasti mengakui bahwa kalau rumus 1 tambah 1 itu 2. Itu siapapun ditanya pasti seperti itu. Maka kalau Tuhan satu, jelas. Maka di antara minal jinnati wanas, yaitu dari golongan manusia, yaitu was-was itu adalah memasukkan, meragukan tentang keyakinan kita, kebenaran, kemutlakan Al-Quran. Ditanamkan sembilan rupa sehingga kita sebagai seorang muslim ragu-ragu dengan kebenaran Al-Quran ini. Tentu semua itu bisa kita halangi, bisa kita dengan menuntut ilmu untuk meyakinkan tauhid kita. Sehingga selalu doa kita diajarkan oleh Rasulullah adalah bahwa karena hati ini, kolbu ini berbolak-balik, maka doa yang dianjurkan adalah meminta ketetapan hati di dalam agama ini. Dan juga di dalam Al-Fatihah kita disuruh untuk meminta jalan yang lurus. Diulang 17 kali dalam Al-Fatihah, yaitu Shiratal Mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Apa artinya? Istiqomah di dalam beragama. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surah An-Nas ini menyebut Allah dengan 3 sifatnya, yaitu Rabb, Malik, dan Ilah. Sedang yang dimohonkan hanya satu, yaitu perlindungan dari bisikan, dari rayuan setan yang merasuk dalam hati manusia, baik yang berbentuk jin ataupun berbentuk manusia. Dan ini memang lebih berbahaya daripada yang diceritakan dalam surat Al-Falaq. Kalau Al-Falaq itu jelas, musuh kita jelas. Akan tapi ini dalam hati, dan terus-menerus kita berjuang untuk melawan rasa was-was ini. Maka diperlukan 3 perlindungan sekaligus, yaitu selalu menghadirkan sifat Allah, Rabbul Alamin, Rabb yaitu pemelihara alam, kemudian Malik yang merajai manusia, dan Ilahinas yaitu sesembahan manusia. Harus dihadirkan berulang kali sehingga memelihara hati ini memang terus-menerus dari rasa was-was. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga seperti itulah tergambar di dalam surat An-Nas, sehingga kita selalu membaca surat ini sebagai surat perlindungan di zikir pagi dan petang maupun di surat-surat sunnah witir utamanya, ataupun di dalam surat-surat sunnah yang lainnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kesimpulan ataupun sedikit
tadabbur kita dari surat An-Nas. Semoga ini menjadi renungan pada kita, dan mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.